Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Diandra Movie. Kali ini aku ingin menceritakan alur cerita film dari Disney yang berjudul Luca. Film Luca dirilis pada tanggal 18 Juni 2021. Film ini menceritakan sebuah petualangan monster laut bernama Luca. Sebelum menonton alur cerita film Luca, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di Pulau Portorosso, sebuah mitos mengatakan bahwa ada monster laut yang sangat mengerikan. Namun, salah satu nelayan tersebut tidak mempercayai mitos tersebut. Sampai akhirnya monster laut menghampiri perahu mereka. Yang mengetahui ada monster laut seketika para nelayan tersebut sangat panik. Di pagi harinya di dalam laut, ada monster laut cilik yang rajin dan pemalu bernama Luca. Luca sedang mengembala di dekat permukaan. Dia menemukan beberapa barang milik manusia yang bertebaran di dekat bebatuan. Karena penasaran, Luca melihat tempat itu. Namun tiba-tiba ada perahu nelayan lewat, dan Luca segera bersembunyi. Sesampainya di rumah, Luca menceritakan kejadian tersebut kepada sang ibu. Dengar cerita dari Luca, sang ibu mengatakan bahwa di atas laut sangatlah berbahaya. Keesokan harinya, Luca bertemu dengan monster cilik lain yang hidup di daratan. Namun dalam bentuk manusia yang bernama Alberto. Alberto menarik Luca ke daratan. Luca sangat panik karena dia berubah menjadi manusia. Alberto menjelaskan kepada Luca bahwa ketika mereka ke daratan, mereka akan berubah menjadi manusia. Luca sangat takjub melihat keindahan yang ada di daratan. Luca ingat pesan ibunya bahwa di daratan sangat berbahaya, dan dia kembali ke laut. Kan harinya, Luca menemui Alberto lagi. Alberto mengajak Luca untuk bermain bersamanya di darat. Luca yang baru pertama kali tahu bahwa monster laut apabila kering akan berubah bentuk menjadi manusia. Dia belajar cara menyeimbangkan tubuhnya dan berjalan menggunakan kaki. Lalu mereka pergi ke rumah Alberto yang dipenuhi dengan barang-barang bekas. Pesona dengan keindahan Vespa, mereka membuat sendiri dengan menggunakan barang-barang bekas yang telah dikumpulkan oleh Alberto. Mereka mencoba menaikinya dengan menuruni bukit menuju laut. Vespa buatan mereka langsung hancur berkeping-keping, namun mereka sangat bahagia. Mereka bersenang-senang sehingga Luca lupa waktu dan pulang ke rumah terlambat. Tua Luca marah mengetahui bahwa putranya bermain di daratan dan ingin mengirim Luca untuk tinggal di bawah laut sebagai hukumannya. Luca tidak mau tinggal di bawah laut, Luca pun kabur dan tinggal bersama Alberto. Alberto pun mengajak Luca untuk melihat Vespa yang sesungguhnya di kota. Luca terkejut melihat banyak sekali patung-patung ikan yang tertombak. Luca mengajak Alberto untuk kembali ke laut. Namun, mereka melihat Vespa yang sesungguhnya. Dan sekumpulan anak-anak yang sedang bermain bola meminta tolong kepada Luca untuk menendang bolanya ke arah mereka. Naas, bola tersebut mengenai Vespa milik seorang pemuda bernama Ercole yang sangat sombong. Ercole pun marah karena Vespa kesayangannya terjatuh. Ercole yang marah ingin menjeburkan Luca ke air mancur, namun diselamatkan oleh seorang gadis bernama Julia. Julia bertanya kepada Luca dan Alberto, apakah mereka ke kota untuk mengikuti lomba, yaitu Piala Portoso. Alberto menanyakan kepada Julia, apakah hadiah jika mereka dapat memenangkan perlombaan tersebut. Julia pun menjawab bahwa mereka akan mendapatkan uang. Luca pun berpikir jika ia berhasil mendapatkan uangnya, ia dapat menukarnya dengan sebuah Vespa. Julia menjelaskan bahwa perlombaan tersebut terdiri dari berenang, bersepeda, dan memakan pasta, dan membutuhkan sebuah tim. Mengetahui kemampuan mereka terlebih dahulu, dan ternyata Luca tidak dapat bersepeda. Julia pun mengajarkan Luca bersepeda untuk mengikuti perlombaan. Namun mereka membutuhkan uang untuk pendaftaran. Julia mengajak Luca dan Alberto ke rumahnya untuk meminta uang kepada ayahnya. Ada berita dari koran pagi ini yang mengatakan bahwa ada monster laut. Namun, Julia mengatakan kepada ayahnya bahwa monster laut itu tidak ada. Ketika makan bersama, ayah Julia bertanya, siapakah mereka? Maksudnya Luca dan Alberto. Dan ada keperluan apa mereka ke kota? Julia yang panik mengatakan bahwa mereka adalah teman sekolahnya dan ingin mengikuti perlombaan. Ayah mengatakan kepada Julia bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk biaya perlombaan karena mereka sedang berhemat. Luca dan Alberto pun menawarkan diri untuk membantu.
Pada malam harinya, Alberto dan Luca menginap di rumah pohon, tepat di depan kamar Julia. Pagi harinya, orang tua Luca mencarinya di kota. Ketika Luca terbangun, dia terkejut bahwa mereka terkena embun. Luca dan Alberto segera berubah menjadi monster laut. Mereka pun panik dan segera mengeringkan tubuhnya sebelum Julia mengetahuinya. Alberto dan Luca membantu ayah Julia untuk mencari ikan. Mereka mendapatkan tangkapan ikan yang sangat banyak karena Alberto mengetahui di mana biasanya ikan-ikan itu berkumpul. Akhirnya, mereka memiliki cukup uang untuk melakukan pendaftaran. Orang tua Luca yang pertama kali ke kota berusaha untuk membaur mencari anaknya. Mereka memiliki ide untuk menceburkan ke kolam setiap anak yang ditemuinya. Seiring dengan berjalannya waktu, Luca tertarik dengan buku pelajaran Julia dan ingin bersekolah. Tentu hal itu langsung ditentang oleh Alberto. Keesokan harinya, Alberto dan Luca berlatih. Dan orang tua Luca terus mencari anaknya dengan cara memercikan air ke setiap anak yang ditemuinya. Alberto menjadi cemburu melihat kedekatan antara Julia dan Luca, karena Luca sekarang lebih tertarik dengan dunia pendidikan. Ketegangan pun terjadi antara Alberto dan Luca, di mana kemudian Alberto membuka identitasnya sebagai monster laut di hadapan Julia. Namun, Luca justru pura-pura kaget dan ketakutan. Alberto yang merasa terhianati segera masuk ke laut dan akhirnya diburu oleh Elcol yang sedari tadi mengamati mereka dari kejauhan. Julia akhirnya mengetahui bahwa Luca ternyata juga monster laut dan segera menyuruhnya pergi untuk keselamatannya. Luca kembali ke rumah Alberto dan menyadari bahwa Alberto hidup seorang diri sejak ditinggal oleh ayahnya. Mengetahui impian terbesar Alberto adalah memiliki Vespa, Luca bertekad untuk mengikuti perlombaan tersebut dan memenangkannya. Saat perlombaan dimulai, Julia berusaha untuk melarang Luca untuk mengikuti perlombaan, apalagi lomba pertama adalah berenang. Namun, Luca bersikeras. Luca datang menggunakan pakaian menyelam yang terbuat dari besi dan berjalan di dasar laut. Luca pun terus menyusuri lautan. Meski kaca helmnya retak, Luca berhasil kembali ke darat dan berhasil ke lomba berikutnya, yaitu memakan pasta. Perlombaan ini pun ia berhasil. Dan yang terakhir adalah perlombaan sepeda. Saat mendaki perbukitan dan berhasil melewati Julia dan Ercole, mendadak turun hujan. Luca pun berteduh di bawah atap rumah. Tak lama kemudian Alberto pun datang dan membawakan payung. Namun Ercole menabrak Alberto sehingga jatuh dan terkena hujan. Seketika Alberto menjadi monster laut. Ercole yang mengetahui ada monster laut langsung berbalik dan menangkap Alberto. Melihat sahabatnya tertangkap, Luca pun tanpa berpikir panjang langsung menerobos hujan dan menyelamatkan Alberto. Karena terkena hujan, Luca pun berubah menjadi monster laut. Ercole pun langsung mengejar mereka, begitu pula dengan Julia. Dia pun menabrak Ercole dan mereka pun terjatuh. Mengetahui bahwa Julia terjatuh, Luca pun berbalik untuk menyelamatkan Julia. Para penduduk dan ayah Julia yang mengetahui ada monster laut segera ingin menangkap mereka, namun dihalangi oleh Julia. Ayah Julia mengatakan bahwa pemenang perlombaan ini adalah Luca dan Alberto. Dan akhirnya Luca pun bertemu dengan orang tuanya yang berubah menjadi monster laut juga karena terkena air hujan. Pada akhirnya, para penduduk menerima keberadaan monster-monster laut di kehidupan mereka. Dan Alberto pun mendapatkan Vespa yang selama ini dia inginkan. Tiba waktunya bagi Julia untuk berpisah dengan Alberto dan Luca, karena ia akan kembali bersekolah. Alberto memberi kejutan kepada Luca, mengatakan bahwa ia telah menjual Vespanya untuk tiket kereta Luca, supaya Luca dapat pergi bersekolah bersama Julia. Orang tua Luca mengizinkan asalkan Luca selalu memberi kabar kepada mereka. Walaupun dengan perasaan sedih karena Alberto tidak ikut bersekolah, Luca lega akhirnya ia dapat menggapai impiannya untuk bersekolah. Terima kasih banyak teman-teman telah menyaksikan alur cerita dari Luca. Lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya
agar kalian tahu kalau aku upload alur-alur cerita film berikutnya. Assalamualaikum.